Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Nur Hidayah dengan NIM 12320201007. Saya berasal dari kelas 1C. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk soal nomor pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep muqasid al-syariah atau tujuan syariah yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syariah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan atau daruriyat mereka serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan atau hajiyat dan hiasan atau tahsiniyat mereka. 10 teori muqasid al-syariah tersebut mencakup perlindungan terhadap 5 hal atau biasa disebut al-daruriyat al-khamsah, yakni yang pertama perlindungan terhadap agama atau hifz al-din yang mengandung pengertian juga hak beragama. Yang kedua, perlindungan terhadap jiwa yang mengandung pengertian hak untuk hidup dan memperoleh keagamaan. Yang ketiga, perlindungan terhadap akal atau hifz al-aql. Yang keempat, perlindungan terhadap harta atau hafiz al-mal yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harta serta layak hidup yang layak. Yang kelima, perlindungan terhadap keturunan, hifz al-nasl, yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan atau hifz al-ird sebagai ganti hifz al-nasl yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. Eksistensi kemuliaan manusia, karomah al-insaniyah akan terwujud dengan perlindungan terhadap 5 hal tersebut. Tujuan syariah tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi keadilan, rahmah atau kasih sayang, dan hikmah, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam. Para ulama dan intelektual muslim kemudian mengemban akan konsep tersebut dengan berbagai hak sebagaimana yang terdapat dalam deklarasi HAM tersebut, terutama yang pertama hak untuk hidup, 2 hak untuk kebebasan beragama, yang ketiga hak kebebasan berpikir dan berbicara, yang keempat hak memperoleh pendidikan, dan yang kelima hak untuk bekerja dan memiliki harta kekayaan. Selanjutnya hak untuk bekerja dan hak untuk memilih tempat tinggal sendiri. Itu keselarasan HAM dengan agama. Di antara hal-hal yang dinilai tidak kompatibel dengan antara ajaran Islam dengan HAM adalah terkait dengan batas-batas kebebasan dan ketidaksamaan antara muslim dan non-muslim serta antara pria dan wanita. Dalam pasal 1 DUH disebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Tetapi di dalam Islam terdapat batasan-batasan yang lebih besar dalam mengekspresikan kebebasan ini sebagai sebuah agama yang berarti juga panduan yang mengikat. Islam tentu saja memberikan batasan-batasan yang lebih besar terhadap kebebasan daripada HAM universal. Di samping itu, di dalam Islam terdapat ketidaksamaan tertentu antara muslim dengan non-muslim dan antara pria dan wanita. Suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan salah satu prinsip HAM yang menyatakan persamaan manusia. Ketidaksesuaian antara doktrin Islam dan HAM universal ini hanya terdapat dalam beberapa hal saja, yakni terkait dengan
batas-batasan kebebasan serta ketidaksamaan antara muslim dan non-muslim dan antara pria dan wanita, juga tentang kedudukan wanita. Jelas dalam Al-Quran terdapat 3 ketentuan yang secara lahirnya terlihat ketidaksamaan kedudukan antara wanita dan pria, yakni tentang hukum kewarisan di surat An-Nisa ayat 11, kesaksian surat Al-Baqarah ayat 282 yang menunjukkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, dan tentang poligami surat An-Nisa ayat 3 yang menunjukkan perbandingan 4:1. Pada umumnya ulama dan intelektual muslim tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan tersebut karena dalil-dalilnya bersifat absolut. Memang tidak mudah menjelaskan tentang perbedaan ini secara rasional dan dalam perspektif HAM. Di antara mereka kemudian menyadari bahwa ketidaksamaan itu mengandung hikmah yang belum diketahui oleh manusia. Dalam konteks ini, yang bisa dilakukan dalam konteks kesetaraan kedudukan antara wanita dan pria ini adalah upaya-upaya menghilangkan ketidaksamaan atau diskriminasi yang didasarkan pada dalil-dalil relatif dan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosiologis seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan serta kesempatan memegang jabatan dan kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk soal selanjutnya yaitu demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain, sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Nah, kekuasaan yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Nah, di Indonesia pemegang kekuasaan legislatif ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinetnya. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Tugas ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau bisa disebut MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Untuk persoalan yang selanjutnya, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Dawam Raharjo memandang konsep masyarakat madani dengan 3 elemen tersebut. Sementara itu, model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad juga sesuai dengan 3 aspek tersebut, yaitu agama sebagai landasannya, yaitu agama Islam, peradaban dalam proses pembangunannya seperti membangun Masjid Nabawi dan menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor, dan masyarakat kota Madinah lah sebagai hasilnya. Jadi dapat dikatakan bahwa konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Persoalan selanjutnya, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan yang serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Lalu bagaimana sih upaya yang efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda
Itu bisa pencegahannya. Yang pertama, membentuk tim cyber anti radikalisme dan anti narkoba, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Ketiga, mensosialisasikan ajaran agama-agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai toleran, hidup rukun, menerima keberagamaan dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluhan agama fungsional atau penyuluh non-PNS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal seperti RA, BA, MI, MTS, dan MA maupun lembaga pendidikan agama non-formal seperti TKQ, TPQ, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau santriwati. Keenam, pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Selanjutnya, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan trikerukunan agama. Selanjutnya, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat. Selanjutnya, melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi dan teroris. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.